You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Benar ya Tuhan, Engkaulah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kami. Terima kasih kesempatan ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Tolong kami agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, yang hari ini kami rayakan kelahirannya, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur buat kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan selamat Natal bagi kita sekalian. Dan juga memasuki hari terakhir ini. Besok kita sudah masuk di tahun yang baru. Tema yang diberikan kepada kita adalah tema Natal yang juga diusung oleh Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita lihat ayatnya bersama-sama. Saya ajak kita bisa membaca di dalam ayat yang sudah sama-sama kita lihat di layar ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jika Bapak Ibu Saudara pernah menggali surat Petrus, ini adalah surat yang dituliskan di dalam situasi penderitaan. Penderitaan yang dialami orang percaya bukan karena perilaku mereka yang sebenarnya buruk, tapi justru penderitaan karena nama Tuhan, karena justru mereka punya kehidupan yang baik, yang berintegritas. Nah, di dalam situasi seperti ini, maka kita melihat bagaimana persaudaraan yang tulus ikhlas, kasih persaudaraan itu yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Nah, saya pikir ini juga yang kita akan lihat sama-sama di tengah-tengah merayakan Natal. Kita baru saja melewati tentunya tanggal 25. Ini Natal kedua kita dalam masa pandemi. Tapi seringkali kemeriahan Natal itu begitu membahana, ya. Karena itu kalau ditanya apa saja yang saudara ingat pada waktu merayakan Natal, apakah hanya sekadar hal-hal yang seperti ini? Tentu kita tidak menolak kemeriahan Natal. Ada pohon Natal, ada Santa Claus, ada hadiah, ada kue Natal. Tapi waktu saya membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang teolog Indonesia beberapa tahun silam, dia berkata kira-kira demikian. Kalau Yesus ikutan Natal kita sekarang, mungkin Yesus pun akan terbengong-bengong dan kagum. Yesus akan bertanya, apa hubungannya semua ini dengan saya? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Saudara sepupu, gitu ya. Enggak juga ya. Nah, disinilah kita seringkali melupakan makna Natal yang sesungguhnya. Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Bukan Santa Claus, bukan Frosty the Snowman. Tetapi Natal adalah hari lahirnya Yesus. Christmas is Jesus' birthday. So what is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I
Bayangkan Christmas without Christ tinggal Mas ya. Mas, ini bukan perayaan mas ya. Kita bersyukur bahwa Kristus yang datang. Dan mengapa kita yang memahami, mengalami apa yang dia bawa. Ini yang kita sama-sama akan lihat. Apa sih yang Tuhan bawa di dalam kelahirannya. Di dalam banyak bagian Alkitab kita melihat cinta, love, atau biasa disebut kasih. Itu yang seringkali digambarkan bahkan ketika orang ingin mendefinisikan kekristenan. Apa sih kekristenan? Agama kasih, cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengutip bagian dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 supaya kita memahami kasih itu dulu sebelum kita mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi kita akan melihat sebenarnya kasih seperti apa yang dibawa oleh Kristus. Karena teladan cinta kasihnya, itulah yang harusnya mewujud nyata dalam keseharian kita di tengah-tengah kehidupan ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini, khususnya ayat yang ke-10, kita bisa menyimpulkan bahwa Natal tidak dimulai oleh manusia. Tetapi Natal dimulai di hati Allah yang begitu mengasihi dunia ini. Bayangkan di tengah-tengah situasi yang sulit yang dialami. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka perhatikan Allah kita bukanlah Allah yang angkat tangan, Allah yang lepas tangan, Allah yang cuci tangan. Tetapi dia adalah Allah yang turun tangan menyelesaikan pergumulan dosa manusia. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, kita belajar Allah adalah kasih adanya. Kasih bukan dimulai dari manusia, kasih dimulai dari Allah. Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih, ya lihatlah 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mau belajar tentang kasih, jangan belajar dari drama Korea. Jangan belajar dari sinetron Ikatan Love ya. Tapi mari belajar dari Allah. Because God is love. Dan menarik sekali, sekarang saya ajak kita melihat ya. Saya akan menyoroti tulisan Rasul Yohanes. Di dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes, yang menarik, bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya. Nah, Bapak Ibu perhatikan poin ini ya. Karena saya pikir ini poin yang saya cukup banyak pahami dan renungkan dalam situasi kasih yang mau kita amalkan. Hampir setiap kali dalam tulisan Rasul Yohanes, ketika baik di suratnya maupun juga tentunya dalam Injil, kalau saudara memperhatikan, hampir setiap kali Rasul Yohanes berbicara tentang kasih, dia tidak sedang memberikan definisi tentang kasih. Bukan definisi yang dia berikan, tetapi Rasul Yohanes lebih sering menunjuk kepada perbuatan kasih, tindakan kasih, yaitu tindakan Allah sendiri. Yuk kita lihat ayat-ayat yang kita baca tadi. Ketika dituliskan inilah kasih Allah, dia tidak berusaha menjelaskan kasih adalah sebuah perasaan mendalam, cinta yang luar biasa. Tetapi Rasul Yohanes menunjuk kepada karya Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Ketika dikatakan inilah kasih itu, ya harusnya kasih definisi begitu ya. Kayak kita di kuliah dikasih definisi, nanti kalau ulangan ujian keluar. Tetapi bukan itu yang diberikan, tetapi ditunjuk lagi kepada Allah yang telah mengutus anaknya. Bahkan ayat terkenal ketika bicara karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang diberikan? Diberikan bukan definisi,
tetapi sebuah tindakan kasih, yaitu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga kalau saudara dan saya memandang kepada apa yang terjadi, Allah mengutus anaknya. Ini yang dimulai di waktu Natal, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana membayangkan ya, pencipta jadi ciptaan. Wow, itu sulit sekali kita pahami ya. Dengan pikiran manusia kita yang terbatas, pencipta jadi ciptaan. Seorang teolog berkata, bayangkanlah seperti pencipta jadi ciptaan itu kayak begini. Bayangkan pembuat sepatu jadi sepatu. Itulah misteri ilahi yang kita tidak bisa pahami dengan tuntas, tapi bisa kita alami. Karena ketika berbicara kasih Allah, ditunjuklah kepada Allah mengaruniakan anaknya. Saya pikir jangan meromantisasi Natal, seolah-olah hanya Natal lah peristiwa satu-satunya. Karena bayi kecil yang lahir di kandang yang hina, yang terbaring di dalam palungan pada waktu Natal, dia bertumbuh, dia menjadi besar, dia melayani, dia bahkan mati, dan dia bangkit. Dia naik ke surga. Ini menunjukkan karya Allah yang lengkap, yang genap. Banyak kali kita pikir Natal cuma berhenti di kandang itu. Wah, rasanya kalau Yesusnya masih kecil, enak ya, bisa dibully ya. Kayak kita gendong anak kecil, jatuhin nih ya. Tetapi dia bukan hanya tinggal di dalam kandang dan di atas palungan. Dia bertumbuh besar. Dan puncak dari kasihnya, seringkali dikatakan apa yang dia nyatakan di kayu salib. Di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan ya. Kalau dia bilang sudah selesai di palungan, mungkin lari itu ya. Para gembala, ada anak kecil udah ngomong, udah selesai begitu ya. Tapi dia bilang sudah selesai di atas kayu salib. Saya mengutip kalimat pendeta almarhum Billy Graham. Dia berkata, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih, sekali lagi, lihatlah apa yang Allah lakukan bagi kita melalui kedatangan putranya Yesus Kristus. Kalimat yang menarik dalam bahasa Inggris yang sulit diterjemahkan karena ada keindahan rhyme di sini. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau generasi sekarang ditanya apa itu love, semua tangannya langsung begini, oh sarange, begitu ya. But this is not love. For us, this is love. Kasih itu dinyatakan ketika anak Allah yang tunggal diberikan kepada kita. Saudara, apa tujuannya? Mengapa dia diberikan? Yesus tidak datang ke dalam dunia lagi studi tour, studi banding, ahli teknologi. Bukan ya saudara ya. Tuhan tidak datang untuk hal itu. Tetapi lihat tujuan kedatangannya. Supaya kita hidup olehnya. Lihat tujuan kedatangannya. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengapa? Ada yang bilang, kok Natal ngomongin dosa? Justru saya bingung kalau Natal nggak ngomongin dosa. Karena Yesus datang bukan buat hal-hal yang lain. Dia datang untuk menyelesaikan pergumulan saudara dan saya yang paling besar, yaitu dosa. Kenapa? Roma pasal 3 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu saya pikir-pikir, memang benar saudara ya. Actually, sin is the real pandemic. Dosa itu pandemi yang sesungguhnya. Kalau saudara lihat, memang COVID ini kita bilang pandemi ya. Karena terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi ingat, tidak semua orang kena COVID. Betul? Ya ada bapak ibu yang nggak kena kan. Nggak mau juga sampai kena ya. Kita maunya jangan kena gitu. Tetapi, ketika bicara dosa, maka tidak ada satu manusia pun terkecuali yang imun tidak terjangkiti dosa. Actually, sin is the real pandemic. Di dalam dosa manusia kehilangan tujuan. Karena salah satu kalimat atau kata yang digunakan dalam bahasa Yunani menggambarkan dosa, dipakai kata hamartia.
Jadi itu hamartia kayak orang memanah. Harusnya kan kena yang paling tengah, bidang sasarannya ya. Tetapi ketika meleset boro-boro itu nggak kena bidang sasarannya. Nah ini yang namanya hamartia. Manusia meleset dari tujuan Allah baginya. Kita dicipta untuk memuliakan Allah. Nggak nyampe kita memuliakan diri. Kita dicipta untuk mengasihi sesama. Boro-boro. Dalam dosa siapa yang paling penting? Aku. Aku. So how do you spell sin? Di dalam bahasa Inggris S-I-N. Sehingga dikatakan dalam satu kalimat yang menarik, gampang diingat. What is sin? Sin is the I in the center. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dosa nggak selesai, nggak ada tema Natal kita hari ini. Mengamalkan cinta dengan tulus, karena manusia dalam dosa boro-boro mikirin orang lain. Tuhan dibuang, orang lain tidak dipikirin. Yang paling penting adalah aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya, bukan Allah dan sesama. I am everything. Bagi saudara yang kerja di jasa, ya, menolong orang untuk bisa menikmati transportasi yang baik. Bayangkan kalau semua yang ada di dalamnya tidak diubahkan oleh kasih Kristus. Yang kita pikir adalah saya, dan saya. Sulit mengalami tema tahun ini ya. PGI, KWI memilih tema yang sebenarnya menantang keegoisan kita. Korupsi termasuk buah dari I am at the center. Jadi memang kalau bicara ya, bukan hanya dosa pribadi, tapi juga dosa institusi, dosa komunitas, termasuk ya di dalam bangsa kita dengan korupsi yang begitu mengerikan, menganggap dirinya paling utama. Yang paling penting aku, dan aku. Sehingga tidak heran hidup di dalam dosa itu hidup di dalam belenggu. Perhatikan bagaimana Paulus mempersonifikasi dosa. Paulus menggunakan istilah dosa dianggap seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Karena itu mereka yang diperbudak dosa, Paulus bilang, kamu dulu hamba dosa. Ini gambaran hidup kita. Dosa dianggap memperbudak. Dan karena itu tidak heran, upah dosa ialah maut. Tapi ini bukan cerita terakhir buat saudara dan saya yang mengalami Natal. Karena perhatikan kasih Allah yang nyata itu. Supaya apa tadi? Supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ini kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya bukan demi yang mengasihi. Bukan. Tetapi demi yang dikasihi. Ketika Allah mengasihi manusia. Ketika Yesus mengasihi kita, ketika dia berkorban bagi kita, bukan supaya dia, tetapi supaya kita. Bukan sebagai pendamaian dosa-dosa dia, karena memang dia tidak berdosa, tapi bagi kita. This is the real love. Makanya sekali lagi, dengan pengorbanannya di salib, Yesus ingin mengatakan kepada saudara dan saya, I love you. Dan ini semua dimulai waktu Natal. Dunia bicara kasih, betul. Dunia bicara love, betul. Tapi love-nya kayak apa? Nah, ini gambarannya. Kasih dunia kadang-kadang hanya dikatakan berkaitan dengan perasaan. Buat kita, kasih itu komitmen, bukan sekadar perasaan. Karena perasaan itu bisa hilang hari ini kayaknya berasa banget, gitu ya. Besok kurang berasa. Kalau seperti itu, makanya pernikahan tidak dibangun berdasarkan perasaan semata. Harus ada komitmen. Dan itu teladannya siapa? Teladannya Allah. Ketika kita berdosa, kalau perasaan ya Tuhan udahlah, lepas tangan aja. Tapi komitmen itu membuat kita dikasihi dan Tuhan memberi kesempatan kita kembali. Kasih bukan hanya perasaan semata. Dunia selalu bicara perasaan, feeling. Tapi ingat, kalau hanya dibangun feeling, bisa cuma 3 bulan pernikahan ya. Karena begitu udah married, wah suaminya kentut, bau banget, hilang perasaanku sama kamu. Selesai, begitu? No, love is more than just feeling, but love is commitment. Kasih dunia bicara egois, apa yang saya dapat, lihat Kalvari. Apa yang Tuhan kasih, beda banget. Karena itu dunia bicara love, but it's more about taking. Kasih dunia itu sangat terbatas.
Bayangkan mengamalkan kasih model dunia di tengah dunia ini, hancurlah kita. Makanya ada yang bilang sebenarnya bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, itu paling gampang loh menjelaskan kasih dibanding semua bahasa lain di dunia. Kenapa? Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Kasih, ya kasih. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, Bapak Ibu. Tapi yang saudara dan saya pelajari di teladan kasih Allah, bukan kasih yang taking, but kasih yang giving. God loves you this much. Karena itu waktu kita merayakan Natal dengan tema yang menantang ini, saudara harus tahu dulu kasih Allah seperti apa. Kasihnya adalah kasih yang inisiatif, aktif. Dia kasih yang nyata, bukan cuma wacana, bukan cuma definisi. Love is more than definition, but love is action. Kasihnya adalah kasih yang giving the best, memberi yang terbaik. True love is about giving everything and expecting nothing. Siap, Bapak Ibu Saudara? Alami tema kita. Terlalu berani tema ini untuk kita yang masih berjuang, tetapi disinilah Tuhan sekali lagi menyatakan kasih-Nya. So, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? Lihat spirit Natal ya. Kira-kira spirit Natal, Christmas spirit, is it about giving or taking? Walaupun kadang-kadang gitu ya, kita sulit juga ya memupuk perasaan giving itu. Saya bersyukur melihat teman saya mendidik anak-anaknya sejak kecil. Kalau ulang tahun, jangan tanya saya dapat apa. Karena pastilah papa mama pasti kasih sesuatu ya. Tapi selalu anaknya ditanya, apa yang kamu mau kasih buat orang lain? Wow. Sehingga anaknya sejak usia masih balita, papa mamanya membiasakan ulang tahun. Kumpul dengan beberapa teman yang ulang tahun bareng. Selalu ke panti asuhan. It's more about giving. Jangan cuma ke panti asuhan pas Natalan. Kesannya kayak, wih, kita sayang banget sama mereka. Tetapi it's all about, ya, dokumentasi kita kadang-kadang ya. Supaya ada kelihatan lah kita melakukan sesuatu. Banyak kali sekadar supaya I got something. I'm not really giving something. Ketika saya melayani di salah satu panti asuhan, salah satu yang memang paling sedih pemandangannya itu apa, teman-teman sekalian? Kalau tamu sudah pulang. Jadi memang kalau pas tamu pulang, itu anak-anak nangis gitu ya. Karena seringkali mereka dapat kasih waktu orang datang, pas pulang tuh kayak hilang gitu ya. Sehingga waktu saya tanya sama teman pengurus panti, apa sebenarnya yang anak-anak ini butuhkan? Orang yang mungkin bisa berkunjung rutin. Seminggu sekali kah, sebulan sekali berbagi sesuatu dengan mereka. It's more real for them. Saya bilang, waduh, kalau gitu saya juga susah gitu ya. Tapi biarlah apa yang dikasih sebentar ini mereka bisa mencicipi. Tapi kemudian ya teman-teman yang pengurus panti yang harus berjuang ya, karena kalian panggilannya di situ. Saya pikir iya saudara, ya nggak gampang banget loh kita memberi itu tapi sekadar untuk kita dapat sesuatu. Natal it's about giving. Karena Natal pertama bahkan Allah kasih kado buat kita. Natal pertama bukan kita yang kasih kado buat Allah. Allah yang kasih kado buat kita. Dan kadonya apa? Anaknya yang tunggal. That is Christmas. Kadang-kadang kalau Natalan gini tukeran kado saudara ya. Paling sebel kalau dapat kado yang kita nggak butuh ya. Ya ampun, muk lagi gitu ya. Ya tumbler lagi. Allah tidak memberikan kado yang saudara tidak butuh. Dia memberikan kado yang saudara dan saya paling butuhkan. Dan itulah yang indah dalam Natal. Jarang ketemu slide seperti ini ya. Saya waktu googling ketemu ini menarik sekali. Slide yang menggabungkan antara Natal dan Jumat Agung. Wah, kalimatnya indah sekali. As we celebrate the Christmas season, the greatest gift wasn't placed under a tree, but he was hung on a tree. Anak Allah yang tunggal, kado Natal terindah, yang paling saudara dan saya butuhkan, telah diberikan bagi kita. Terima dulu kadonya Tuhan ya. Sehingga waktu saudara menerima dia,
di hati kita, kita alami Natal itu. Kita alami kasih yang sejati itu. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Nah, di sini challenge-nya. Saudara, kalau naik pesawat selalu ingat ya, saya ingat selalu ada petunjuk penggunaan, sabuk pengaman, ya, pelampung, dan salah satunya yang menarik kalau dengar ini ya. Apabila tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas saudara. Tarik masker menutupi hidung dan mulut, kalungkan talinya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Wah, itu kayaknya ini banget ya, udah pakem banget gitu. Tapi kalimat berikutnya yang menarik buat saya. Bagi saudara yang bepergian dengan anak kecil atau orang yang membutuhkan bantuan, pakailah masker Anda terlebih dahulu, lalu menolong anak Anda. Saya waktu merenungkan itu, ternyata begini ya. Dia pakai masker bukan untuk dia saja. Dia pakai masker untuk menolong orang lain. Memakaikan masker kepada orang lain. Saya jadi merenung waktu merayakan Natal. Kenapa saya yang Tuhan kasihi? Wih, saya dikasihi. Saya luar biasa dikasihi. But why? Ketika saudara sudah dikasihi, ternyata panggilannya. Kalau tadi ayat 9 dan 10, sekarang 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, perhatikan, maka haruslah kita juga saling mengasihi. This is love. Kasih itu bukan cuma tinggal. Karena kasih itu selalu kasih. Kalau saudara sudah terima kasih itu, saudara mengalami kasih, ya kasih gitu ya. Dan itulah tema kita. PGI, KWI memilih tema ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Saudara nggak bisa mengamalkan kalau saudara nggak mengalami terlebih dahulu. Tapi kalau saudara sudah mengalami, maka amalkanlah. Bahkan ditantang lagi. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi semangat Natal itu, ya sebenarnya kalau sekarang kita hidupi ya, saya sudah terima dari Allah, sekarang saya kasih yang terbaik kepada Allah. Saya kasih yang terbaik kepada sesama. Let there be love among us. Kita akan segera memasuki tahun 2022. Suasananya masih sama Bapak Ibu sekalian ya. Indonesia, dunia masih mengalami pandemi. Tindakan paling sederhana bukti kasih adalah kita belajar mendoakan. Saling mendoakan. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, berbagi kasih di antara rekan kerja, di antara sesama. Milikilah kasih seperti kasih Allah yang aktif dan inisiatif, peka melihat kebutuhan orang lain. Tuhan tidak minta yang saudara tidak punya. Jadi jangan fokus kepada apa yang saya tidak miliki, apa yang saudara tidak miliki. Tapi bersyukurlah untuk apa yang saudara miliki dan belajarlah berbagi dengan orang lain. Saya tutup dengan sebuah kalimat ketika Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Tidak selamanya membantu itu dengan uang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita tahu kita telah dikasihi, bagaimana tangan yang ringan untuk bukan memukul, tapi membantu rekan kerja kita, sesama kita, kaki yang mau peduli dengan penderitaan orang, punya mata yang melihat kebutuhan. Mungkin yang orang lain butuhkan cuma telinga saudara untuk mendengar. Tapi pertanyaannya, apakah ini kita sudah bagikan? Dalam situasi yang sulit, kiranya kita terus percaya kasih Allah diberikan kepada kita. Bukan bagi kita, berhenti pada kita, tetapi untuk kita bagikan kepada sesama. Saya selalu ingat 3 hal ini ya. Tuhan kasih apa yang dunia nggak punya. Dunia nggak punya iman,
nggak punya kasih, nggak punya pengharapan. Kok tiga-tiganya dititip sama orang Kristen? Kita punya iman, kita punya kasih, kita punya pengharapan. Kira-kira kenapa Tuhan titip bagi saudara dan saya? Supaya saudara dan saya, kalau sudah pakai itu, pakai maskermu, tolonglah orang lain. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal 2021 dan memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan 2022. Berjalanlah di dalam kasih Allah. Amin. Firman Tuhan kita dengarkan hari ini benar-benar gentil ya buat saya pribadi ya. Jadi benar-benar mengajarkan kita kembali bagaimana kita harusnya meneladani Tuhan yang kita terima terlebih dahulu. Mungkin kalau saya bisa catat sedikit ya dari khotbah Bang Alex yang sampaikan tadi. Makna Natal yang sesungguhnya adalah Natal itu sebenarnya merupakan rangkaian peristiwa agung melalui lahirnya Yesus sebagai bukti nyata kasih Allah yang sempurna bagi kita. Bahkan putranya Yesus Kristus supaya kita yang dahulunya adalah hamba dosa diselamatkan dari maut dan menjadi olehnya. Kemudian kasih yang diajarkan oleh Allah adalah giving, not taking. Kasih Allah itu adalah kasih yang aktif, inisiatif, nyata, memberi yang terbaik. Dan semangat Natal yang sesungguhnya bukan atribut atau kemeriahan yang seperti kita lihat di luar sana, tapi bagaimana sesungguhnya kita bisa meneruskan kasih yang sudah kita terima dari Allah. Jangan berhenti sampai di kita, tetap kita teruskan, salurkan secara nyata kepada sesama orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Insan MRT Jakarta, kita ada 10 menit sesi Q&A. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bang Alex atau mungkin tanggapan, sampaikan mic secara langsung atau lewat chat box. Saya bantu bacakan. Oke, silakan Yohana. Iya, thank you Bang Alex untuk firman-nya. Mungkin aku sedikit mau nanya. Tadi dikatakan kita bisa memberi dengan peka terhadap kebutuhan orang lain. Gimana sih Bang biar kita bisa peka terhadap kebutuhan orang lain? Karena contohnya nih ya, kita di mobil gitu, terus yang minta-minta, tapi kita suka mikir nih, aduh kayaknya kurang, kalau dikasih ntar disalahgunakan atau bagaimana. Jadi gimana sih Bang biar bisa? Ya, sebenarnya kita bertumbuh lah. Jadi jangan selalu juga merasa bahwa kita sudah sempurna mengasihi. Saya pikir kita bertumbuh dalam kasih. Cerita saya soal panti asuhan tadi, saya awalnya juga pikir ya sudah datang ke sana cukup kan ya. Jadi memang tidak mudah ya, tapi akhirnya saya jadi belajar sesuatu lebih daripada itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini ada yang memang tergerak membantu orang yang mungkin minta-minta ya silahkan. Tapi mungkin kita bisa melakukan lebih dari itu ya. Ketika mungkin kita bisa lihat, oh ternyata memberi saja nggak cukup nih. Dia perlu ditolong, bukan dikasih ikannya tapi dikasih kailnya. Nah itu bisa juga ya. Jadi saya ketemu dengan teman-teman yang kemudian misalnya memberi diri untuk membantu usaha kecil yang seperti apa. Memang kita mesti ingat, kita bukan juru selamat dunia ya. Yesus yang juru selamat. Tetapi apa yang saudara dan saya bisa lakukan untuk melihat lebih mendasar masalahnya. Dan saya pikir itu bertumbuh dalam kasih. Jadi jangan menolak apa yang gerakan hati yang Tuhan berikan ya. Jadi kalau memang saudara digerakkan untuk menolong, ya udah lakukan. Tapi kalau mungkin bisa bertumbuh lagi, lihat lagi gimana cara nolongnya yang lebih efektif, misalnya begitu. Jadi kita punya skill misalnya, ya udah mungkin saya ketemu gereja di Semarang, mereka punya skill, anak-anak mudanya ya udah dia kumpulin misalnya istri-istrinya tukang beca begitu ya, lalu kemudian dilakukan pelatihan skill. Jadi sebenarnya kan mungkin karena banyak yang minta-minta ya di jalan gitu. Karena memang butuh duit tapi nggak punya skill. Nah, cari wadah yang bisa menyalurkan. Nah, saya pikir itu yang saya maksud dengan mari kita peka melihat kebutuhan orang lain. Tapi jangan sekali lagi tindakan kecil lalu rasanya kayaknya ini nggak menolong lalu kita langsung menutupi untuk tidak membantu. Saya pikir juga pelan-pelan ya. Nanti saudara juga makin ketemu banyak channel untuk membagikan kasih Allah. Saya pikir CSR dari MRT Jakarta juga mungkin saudara bisa participate di situ ya. Baik, terima kasih Bang Alex. Yohana gimana? Ada tanggapan lagi atau cukup?
Mas. Makasih banget jawabannya. Ya, terima kasih Yohana dan tanggapannya Bang Atik. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya waktu nih untuk Q&A atau mungkin sharing kali ya, kayak semacam nyata terkait aplikasi kasih dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin di kantor, ada yang mau diceritakan. Oke, silakan Pak Nofri ya. Halo, Pendeta Bang Alex. Halo. Sorry, panggil Bang aja ya. Iya, iya. Saya Nofri, Bang Alex. Saya mau tanya. Ya. Sebenarnya satu pernyataan dan dua pertanyaan. Iya. Nah, pernyataan pertama gini, Bang Alex. Jadi makna Natal kan pernah-perni gitu kan, tradisi-tradisi. Saya pernah baca tuh dari Jerman dan lain-lain. Maksud saya gini. Sesuai dengan ini ya, ayat berapa saya lupa tuh, karena begitu besar kasih Allah, makanya dia mengutus putranya yang tunggal, atau kita sebutkan Tritunggal ya. Tritunggal itu kan tidak ada di dalam kitab suci, tapi intinya kan tujuannya, objektifnya kan karya keselamatan Tuhan atau karya keselamatan Allah. Nah, pernyataan saya gini, makna Natal, kelahiran, giving by God, dan Paskah kan puncak keselamatan. Berarti dua-duanya sama kuatnya ya, Bang Alex ya. Kalau saya sih merasa ini puncak penyelamatan itu di Paskah, bukan di kelahiran. Born is giving by God, tapi the revelation atau wahyu Allah itu yang dinyatakan dalam kitab Yohanes, maksudnya Paskah lah puncak keselamatan kita. Itu menurut Bang Alex bagaimana? Yeah. Karena menurut saya merasa Paskah itu puncaknya gitu. Tapi kelahiran ternyata ya udah giving by God gitu. Berarti apakah sama-sama kuat gitu? Dan pertanyaan kedua saya, kenapa perayaan Yesus Kristus ini ya kita, sorry nih bukan mau korek-korek masalah sejarah gereja gitu kan. Jadi di gereja Ortodoks Timur itu seperti Konstantinopel dulu ya, Turki dan seputarnya ya itu, dan gereja Assyrian dan Koptik Alexandria itu dia kata istilah terminologinya gereja Ortodoks Timur dia merayakan di 7 Januari, sedangkan gereja Yerusalem itu merayakan di denominasi gereja Katolik dan Protestan itu di tanggal 25. Apakah boleh sedikit ini ceritanya gitu, historinya Bang Alex? Terima kasih. Oke, terima kasih. Secara singkat saya coba jawab ya. Tidak ada yang lebih penting satu sama lain, karena saya pikir kalau seluruh kisah Yesus itu dilihat dengan utuh, maka kalender gerejawi memulai dengan masa Advent untuk menantikan atau memperingati kedatangan Yesus. Jadi kalender gerejawi tidak dimulai di 1 Januari ya, dimulai di minggu Advent. Nah, poinnya adalah ya mari lihat secara satu keutuhan. Memang kalau dibilang mana penting nggak penting, saya pikir ya semuanya sama ya, menyatu dalam karya seorang pribadi Yesus Kristus. Walaupun kita tahu dalam sejarah gereja baru kira-kira tahun 300-an gereja merayakan Natal. Perayaan Natal ditambahkan kemudian. Yang memang gereja lakukan, rayakan selalu adalah apa? Paskah. Makanya kita ibadahnya hari Minggu. Kalau saudara datang gereja setiap minggu selama 1 tahun, saudara sudah 52 kali merayakan Paskah. Karena gereja itu merayakan hari Minggu itu dalam tanda kebangkitan Yesus. Tapi kalau dilihat mana penting, saya pikir sih semuanya kalau buat saya kan itu satu paket ya. Satu paket tuh nggak bisa dipisah-pisah. Cuma memang karena Natal kelihatannya lebih meriah, ada dekat akhir tahun, sale. Jadi beginilah ya situasinya. Jangan menolak kemeriahan Natal, tapi jangan kehilangan siapa yang dirayakan waktu Natal. Lalu yang kedua, soal perbedaan tanggal. Sama kayak opung-opung kita dulu. Nggak tahu juga dia kapan lahirnya. Ya, jadi ya, ini kan Yesus lebih tua lah dari opung kita ya. Jadi nggak apa-apa juga nggak ketahuan tanggal pastinya begitu. Nah, gereja memilih merayakan. Nah, dalam tradisi gereja Timur sama Barat, maka gereja Timur lebih banyak dipengaruhi budaya Romawi. Nah, ada yang melihat kemungkinan diambil dari terbitnya matahari kembali di belahan bumi bagian barat.
Kalau teman-teman yang ini ya, paham tentang ini ya, astrologi begitu, bahwa itu munculnya matahari kembali di bumi bagian barat itu kan paling rendah. Kalau pernah studi di Eropa tuh tanggal-tanggal Desember itu paling kelam. Lalu kemudian mulai cerah lagi. Nah, itu ditandai dengan pada tanggal 23 Desember bahkan. Nah, kemudian itu yang dipilih misalnya untuk merayakan kelahiran Kristus yang memang diperkirakan agak sulit tanggalnya persisnya kapan. Ada yang bilang nggak mungkin musim dingin karena gembala menjaga di padang. Makanya ada yang menanggalkannya lebih kemudian. Ada yang bilang Maret, ada yang bilang April. Lalu kemudian gereja Ortodoks Timur memperingatinya pada 7 Januari. Jadi saya pikir ini bukan masalah apakah persis tanggalnya, tetapi fakta sejarahnya bahwa ada seorang pribadi yang juru selamat yang lahir bagi kita. Nah, jadi mungkin seperti itu. Kecuali mungkin kalau opung kita udah tahu tanggal lahirnya, nanti kita pastikan juga sama Yesus gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bang Alex. Gimana, Pak Noh? Ya, oke. Bang Roy, terima kasih jawabannya Bang Alex. Sama-sama. Kalau masih ada satu lagi boleh ya teman-teman. Satu lagi singkat. Ada yang mau say something? Ini terkait dengan kasih persaudaraan gitu ya, lebih ke implementasi. Bang Alex untuk menutup kita di sesi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Kami ditantang untuk mengalami kasih-Mu dan membagikan kasih-Mu. Di dalam dunia yang kehilangan kasih, biarlah kami hadir membagikan kasih itu. Dan terima kasih, biarlah kami mulai itu di keluarga kami mulai di lingkungan kerja kami, di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa kami. Biarlah kami pun punya hati seperti hati Kristus, mengasihi sesama dan mengamalkan itu dengan sungguh-sungguh. Dunia di mana kami hidup, negeri di mana kami hidup syarat dengan bencana. Maka kiranya kami ditantang yang merayakan Natal sekali lagi untuk benar-benar mengamalkan kasih persaudaraan, baik sebagai bangsa di tengah-tengah berbagai kemelut yang terjadi. Terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan yang ada insan MRT yang boleh melayani di tengah-tengah kota Jakarta ini. Tuhan pakai untuk bagi kemuliaan-Mu melalui apa yang mereka kerjakan. Kami bersyukur menutup firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.